Selamat malam. Satu agenda yang selalu dijalankan pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bulan Desember adalah pengamanan kegiatan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Bagaimana pola pengamanan Nataru tahun ini dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah klaster baru COVID-19? Bersama saya Mediana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Dan Dialog Nasional hari ini, pemirsa, kita akan bicara soal persiapan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi. Bulan Desember sudah seperti yang kita ketahui bahwa ada Natal dan juga penghujung tahun, identik dengan Tahun Baru. Bagaimana kemudian Pemkab Banyuwangi ini mempersiapkan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru? Kita akan berdialog dengan para tamu yang sudah hadir di studio NTV. Saya akan sapa dulu. Yang pertama ada Kepala Bagian Operasi Kabak Ops Polresta Banyuwangi, Kompol Agung Setiabudi. Pak Agung, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Kodim 0825 Banyuwangi, Pasi Ops Kodim 0825 Banyuwangi, ada Kapten Infantri Sabar Wiono. Selamat datang Kapten. Kemudian Kepala Bidang Angkutan Dishub Banyuwangi ada Bapak Tanto Sujono. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar Pak Agung, Pak Sabar, Pak Tanto? Siap, syukur alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya, pasti sibuk sekali dan sudah berkenan untuk hadir di studio NTV. Hari ini Pak Agung, Pak Sabar dan Pak Tanto kita akan ngobrol soal pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru seperti apa persiapannya. Di bulan Desember ini sudah tahun kedua ya, dua kali kita melaksanakan Nataru di masa pandemi. Bagaimana sih pola yang dilakukan TNI Polri Banyuwangi dalam pengamanan Nataru? Bagaimana juga nanti di sub koordinasinya seperti apa? Boleh diceritakan dulu Pak Agung. Terima kasih, salam hormat para pemirsa NTV sekalian. Kami dari Polresta Banyuwangi didukung dengan instansi terkait lainnya akan melaksanakan kegiatan operasi Lilin Semeru tahun 2021. Pada pelaksanaan operasi tersebut, pola pengamanan yang kami pakai adalah sebelum pelaksanaan operasi ada namanya kita operasi kepolisian yang ditingkatkan, yaitu pelaksanaannya nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Desember. Kemudian pelaksanaan untuk operasi Lilin Semeru sendiri itu dilaksanakan tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Dengan pola pengamanan terdiri dari 5 pos checkpoint penyekatan, kemudian 5 dari pos pengamanan dan 10 dari pos pelayanan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, di mana kita akan di backup oleh dari TNI kemudian instansi terkait untuk pelaksananya. Seperti itu ya Pak, jadi ada 5 checkpoint penyekatan yang disiapkan, kemudian 10 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan yang akan disiapkan nanti. Total 19 pos. Bagaimana Pak Sabar Wiono, Kapten, ini bagaimana juga yang dilakukan oleh TNI untuk persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi tahun ini? Terima kasih Mbak. Izin kami menyampaikan dari pengelola ini Kodim 0825 Banyuwangi dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, kami sifatnya membackup Polresta Banyuwangi mendukung sepenuhnya pola-pola pengamanan yang dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Polresta Banyuwangi tadi dalam rangka pengamanan Natal Tahun Baru 2021 dengan menerapkan ataupun menggelar 19 titik pengamanan pos yang kemana terdiri dari 4 titik penyekatan, 5 titik pos
pola pengamanan dan 10 titik pos pelayanan. Kami dari personil, kami siap untuk membantu secara penuhnya terhadap Polresta Banyuwangi. Demikian, Pak. Jadi Terima memang kasih. dari TNI sendiri siap membackup gitu ya Pak Siap Sabar ya, membackup. apa yang dilakukan Sepenuhnya. oleh Polresta nanti. Pak Tanto, bagaimana Dishub polanya seperti apa persiapan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Koordinasinya dengan TNI Polri, seperti apa Pak Tanto? Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Perhubungan pada prinsipnya membantu dari rekan-rekan dari TNI Polri. Jadi untuk kesiapannya nanti kita juga personil kita libatkan di 19 pos tersebut. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabab tadi mulai tanggal 24 kita juga akan menyiapkan personil untuk menempati pos-pos tersebut. Sebentar. Jadi memang bersinergi semuanya ya Pak Agung Betul. ya, TNI Polri Dishub semuanya bersinergi. Nah, ini kan kita 2 kali Nataru di masa pandemi Pak Agung. Berarti kemudian dalam perjalanannya banyak perubahan, misalkan grafiknya kasus COVID kan tidak Betul. menentu seperti itu. Samakah dengan tahun lalu nanti polanya atau ada yang ditambah, perlu diperketat lagi seperti apa Pak Agung? Tuh, terima kasih. Jadi untuk pola pengamanan sehubungan dengan masih adanya pandemi ini, untuk aturan-aturan prokes tetap kita perhatikan. Jadi prokes ini sangat besar manfaatnya dalam mengantisipasi penyebaran daripada COVID-19. Di mana penerapan pemeriksaan di situ untuk penyekatan checkpoint nanti akan dilaksanakan, kemudian utamanya juga yang mau menyeberang di Bali di situ ada aplikasi Peduli Lindungi, kemudian harus dilengkapi rapid atau PCR untuk kegiatan tersebut. Jadi kita mengantisipasi bersama jangan sampai pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nanti terjadi ledakan penyebaran COVID. Itu yang Iya. kita antisipasi. Belajar juga dari kasus yang lalu gitu Tahun ya yang Pak lalu Agung ya, tahun yang lalu seperti makanya kita harus persiapan dan antisipasi bersama, bersinergi dan terpadu. Iya, Ya. tahun lalu itu kita ingat setelah Lebaran itu kemudian meledak lagi kasusnya. Jadi Betul, kita belajar ya. dari masa lalu juga Betul, tentunya. ya. Kalau dari Dishub Pak Tanto, kalau untuk kendaraan nanti sejauh ini saja yang akan dilakukan oleh Dishub akan ada pembatasan kah atau bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Dalam antisipasi dari kegiatan Nataru ini, kami bersama instansi terkait kemarin beberapa hari lalu juga melakukan ram cek untuk kendaraan-kendaraan angkutan umum terkait kelayakannya. Jadi kita cek di terminal-terminal terkait kelayakannya bis-bis untuk angkut penumpang, juga kita juga mengumpulkan para pengusaha angkutan. Jadi para pengusaha ini kita himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di angkutannya. Sebelum berangkat mereka harus menyemprot kendaraannya dengan disinfektan, juga nanti setelah pulang dari beroperasi juga sama kita himbau kepada pengusaha untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Itu yang harus ditekankan ya, protokol kesehatannya yang harus Betul. terus diketatkan. Berarti kalau untuk angkutan logistik seperti itu tidak dibatasi Pak Tanto? Dari surat edaran yang sebelum-sebelumnya memang kalau terkait angkutan Nataru ini untuk angkutan logistik tidak ada pembatasan, karena memang untuk logistik ini memang kebutuhan pokok, jadi nggak ada pembatasan untuk terkait suplainya mereka, biar tidak ada hambatan untuk ke daerah-daerah lainnya. Untuk Nataru ini juga tidak ada pembatasan untuk Iya, logistik ya, iya. karena mungkin kalau pemirsa juga sering menemui kalau di jalan ada pick up bawa kebutuhan pokok gitu ya, itu memang menyeberang, jadi tidak ada batasan juga untuk menyeberang untuk angkutan logistiknya. Iya. Kalau dari titik-titik rawan yang akan dilakukan penebalan pengamanan Pak Agung, mana saja nih titik-titik rawan
yang akan dilakukan penebalan? Kira-kira yang akan lebih diketatkan lagi? Ya, jadi beberapa pos checkpoint, kemudian pos pengamanan dan pos pelayanan, utamanya untuk mobilisasi masyarakat, titik-titik pos pengamanan yang pertama, satu itu checkpoint yang ada di Wonosorejo. Kemudian karena di sana perbatasan, kemudian kedua adalah pos pengetatan yang ada di checkpoint di ASDP, di mana di ASDP Ketapang itu adalah pintu masuk dan keluarnya antara Pulau Jawa dan Bali. Itu harus kita ketati di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah pos checkpoint yang ada di wilayah Kalibaru. Di sana perbatasan dengan Jember. Kemudian yang keempat pos checkpoint yang ada di Licin, di mana perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Itu. Untuk pospamnya ini terdiri dari satu di pospam kota, meliputi yang di kota, kemudian di Rogo Jampi, Celuring, Gambiran, dan Genteng. Untuk pos-pos pelayanan, di situ ada pos pelayanan di bandara, kemudian di stasiun, dan pos-pos wisata. Pos-pos Gitu. wisata Betul, juga iya. akan dilakukan Penebalan, ya. Ya, memang perbatasan-perbatasan ini yang rawan ya Pak ya. Jadi Betul, kita antisipasi di sana untuk mengantisipasi awal. untuk mengantisipasi awal. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Pak Agung, Pak Sabar, Pak Tanto Siap. terkait soal persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Nasional NTV setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih ngobrol soal persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Masih bersama dengan Kompol Agung Setiabudi, kemudian ada Pak Tanto Sujono dan Kapten Sabar Wiono. Tadi soal titik-titik rawan ya Pak, Pak Agung, yang sudah dibahas, titik-titik rawan mana saja yang dilakukan penebalan pengamanan. Kemudian berapa personil yang akan diterjunkan? Terima kasih Mbak Yami. Jadi untuk personil Polri yang diterjunkan di seluruh pos dan terlibat dalam operasi Lilin Semeru 2021, untuk Polri sendiri 420 personil. Ya. Kemudian kami akan didukung dan di backup langsung oleh rekan-rekan TNI, baik itu dari Kodim maupun Lanal Banyuwangi. Didukung juga dengan Satpol PP, rekan-rekan Dishub, kemudian dari untuk pelayanan kegiatan tersebut bisa dari Senkom, kemudian dari Banser dan untuk potensi-potensi masyarakat yang lainnya. Itu di situ. Jadi memang kalau 420 tadi Polri saja atau gabungan? Polri saja. Polri saja nanti setelah kita laksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait, nanti akan sudah tahu berapa jumlahnya. Karena kami sudah koordinasi dengan dari Dinkes, nanti Dinkes akan menempatkan pada pos checkpoint, pospam, dan pos pelayanan. Itu sudah. Ya, intinya dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah
kegiatan pengamanan terpadu untuk pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan terpadu. Betul. Kalau dari ini Pak Sabar, dari Kodim 0825 Banyuwangi nih, yang akan diterjunkan nanti personilnya berapa untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru? Terima kasih Mbak. Kami dari Kodim 0825 Banyuwangi yang kami perbantukan untuk pelaksanaan pengamanan khususnya di pos, kami sampaikan kurang lebih sekitar 2 SSK, dan itu pun bukan hanya di pos-pos saja yang perlu kita amankan, karena di Banyuwangi ini terdapat objek vital nasional yang perlu kita amankan. Itu pun masuk agenda pengamanan Natal Tahun Baru. Kita ketahui bersama di Banyuwangi ini banyak yang objek-objek vital nasional, yang sifatnya seperti PDBSI, pelabuhan, stasiun, itu perlu kita amankan. Demikian Pak. Oke, itu tadi jumlah personil gitu ya Pak ya yang akan diterjunkan juga untuk Nataru. Kalau dari Dishub Pak Tanto? Terima kasih. Mungkin kalau dari Dishub kurang lebih sekitar 80 orang untuk personil. Karena memang dari personil kita juga terbatas. Mereka juga harus ada pelayanan di terminal, itu yang kita siapkan untuk di pos-pos pelayanan. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Agung, ada istilah itu pos yang akan ditempatkan di jalur vital begitu. Nah, kita mungkin ada juga yang bingung, pemirsa juga yang bingung, jalur vital ini jalur yang seperti apa sih Pak Agung? Kenapa kemudian harus didirikan pos di jalur vital? Apakah jalur yang rawan kecelakaan atau rawan bencana seperti itu? Bagaimana? Bisa kami jelaskan. Memang penempatan pos-pos ini adalah di jalur yang vital dan tempatnya harus strategis. Di situ seperti di penempatan checkpoint Wongsrejo. Di Wongsrejo adalah perbatasan dengan kabupaten dari Situbondo. Di sana operasi penyekatan dan checkpoint ini untuk mengecek masyarakat, memfilter masyarakat yang masuk ke Banyuwangi. Karena masyarakat yang masuk Banyuwangi dari jalur Pantura itu adalah lewatnya Situbondo. Di sana dilaksanakan pemeriksaan, kemudian secara humanis, dan apabila ada yang kurang persyaratan dihimbau untuk melengkapi persyaratan apabila akan menyeberang ke Bali. Karena pintu masuk Bali yang dari arah utara filternya adalah di pos checkpoint Wongsrejo. Nah, itu. Kemudian di pos IDP Ketapang Banyuwangi. Di situ juga paling rawan dalam arti penjagaan kita harus juga terpadu dan maksimal mungkin. Karena apa? Pintu masuk dan keluarnya antar provinsi Jawa Timur dan Bali di situ. Nah, ya, kita menjaga dalam arti kita nggak boleh, kita harus antisipasi jangan sampai nanti masyarakat yang sudah hilir mudik dari Banyuwangi ke Bali, Banyuwangi ini siapa tahu kita antisipasi bersama untuk penyebaran COVID ini. Ini yang lebih kita tingkatkan karena di situ untuk aplikasi Peduli Lindungi kita terapkan baik vaksin 1 atau 2, kemudian ditambah dengan surat keterangan rapid atau PCR di situ untuk kegiatan itu. Jadi sangat kita ketati untuk yang di sana dalam arti kita menjaga daripada masyarakat kita semua. Gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi memang Peduli Lindungi ini jadi aplikasi wajib yang harus kita install di gawai kita sepertinya. Betul, sampai sekarang pun sudah kita laksanakan dan nanti pada pelaksanaannya akan ditingkatkan. Akan ditingkatkan terus. Untuk persebaran personil sendiri Pak Agung, ini nanti ke tempat ibadah juga kah, tempat wisata di Natal dan Tahun Baru ini? Betul, jadi untuk plotting penempatan pengamanan ibadah di gereja dalam rangka misa Natal sudah kami plottingkan untuk ini, di mana terdiri dari untuk gereja yang besar 163 gereja yang harus kita PAM. 163 itu sebanyuwangi ya Pak Agung? Ya, sebanyuwangi, pendataan sebanyuwangi. Di situ nanti di backup dari
kita di Polres, kemudian yang di Polsek di backup oleh Polsek, di backup oleh rekan-rekan dari TNI dan instansi terkait yang di sana dan potensi masyarakat yang ada. Jadi memang ada juga nanti yang membackup di tempat ibadah seperti gereja kan, Betul. ini gongnya kan ya Pasti, kalau Natal itu sudah kami pasti. pastikan kepada masyarakat bahwa kami bersama instansi terkait yang lainnya siap untuk mengamankan pelaksanaan misa Natal dan pelaksanaan pengamanan tahun baru. Pelaksanaan tahun baru dan juga tempat wisata juga nih yang Siap, betul. diketati ya Pak Agung ya. Pos pelayanan itu adalah sebagian untuk tempat wisata. Oke, siap. Kemudian berapa personil sih Pak yang ada di tiap-tiap pos ini? Untuk di tiap-tiap pos ini kita lihat skala prioritas. Kalau yang di ASDP Ketapang itu satu shift itu 42. Ya. Tiga shift di sana dilaksanakan, kemudian untuk pos-pos yang lain menyesuaikan, begitu. Nanti kami dalam pelaksanaannya akan di BKU-kan dari Sat Brimopolda Polda Jatim, juga tim Jibom dari Gegana Brimopori. Gitu. Oke, jadi satu pos itu ada banyak personil yang ditugaskan gitu Betul. ya. Ada Polri, TNI Polri gitu. Betul, Kemudian iya. Satpol, Ya, Disub, nanti keterpaduan di situ. keterpaduan namanya. Oke, baik. Kemudian tadi titik-titik rawan mana saja yang dilakukan penebalan pengamanan. Kemudian di titik-titik ini apakah hanya dilakukan pengamanan saja atau juga ada penindakan Pak Agung? Misalkan yang melanggar itu nanti ada tindakan juga atau hanya sekedar mengamankan saja? Jadi begini, masalah pengamanan kita kedepankan pengamanan yang humanis. Masyarakat diimbau untuk lebih tertib. Ya, prinsipnya kami tidak akan melaksanakan penindakan. Akan tetapi masyarakat juga harus mendukung kita semua untuk lebih mendisiplinkan diri untuk kegiatan pelaksanaan operasi lilin ini. Jadi seperti misalnya pedomani prokes, kemudian pakai masker. Berkenan orang sekarang kita transparan saja lebih mementingkan masker, tidak pakai helm kalau. Nah, jadi dari di situ mohon kerjasamanya dengan masyarakat semua untuk lebih tertib lalu lintas dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian Kapten Sabar, bagaimana upayanya TNI juga untuk membantu pengamanan Nataru ini, membantu Polri untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini di Banyuwangi, Pak? Baik, untuk dari Kodim Banyuwangi nanti bersama-sama instansi terkait yang tergabung dalam tiap-tiap pos, kita membackup secara penuh kegiatan-kegiatan tersebut. Intinya petunjuk arahan dari Polresta Banyuwangi. Demikian, Pak. Nunggu arahan dari Nunggu Polresta arahan Banyuwangi. artinya dalam hal ini kegiatan di lapangan seperti apa. Jadi kita sama berkolaborasi, bersinergi di lapangan. Kalau toh memang diadakan patroli sebelum pelaksanaan pengamanan, ya sama-sama melaksanakan patroli, demikian. Oke, jadi memang bersinergi Ya, sinergi, ya. kuncinya ya harus bersinergi ya Pak ya, dari 3 instansi yang hadir di sini dan juga instansi-instansi lain terkait Iya. nanti juga harus bersinergi. Tadi sudah ada pengamanan tempat ibadah dan wisata, yang jelas itu memang harus ada personil yang mengamankan begitu ya. Wisata juga karena kan libur Natal dan Tahun Baru. Tapi sekarang kan nggak boleh libur ya Pak Agung ya. ASN, TNI Polri tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sesuai libur. instruksi Mendagri itu. Betul. Berarti nanti ini Pak, kalau dari Dishub melihat alur jalan raya pasti akan ramai juga nanti ketika biasanya libur kan sepi, nanti ramai. Kemudian bagaimana dari Dishub mengontrol ini gitu Pak Tanto? Oke, terima kasih. Mungkin kalau terkait semua ASN juga TNI Polri juga dari siswa sekolah juga nggak ada libur, kemungkinan arus lalu lintas bisa padat. Tapi juga kita antisipasi terkait, kita juga menyiapkan CCTV terkait pemantauan. Jadi kalau daerah-daerah yang memang rawan kemacetan, kita antisipasi dengan pemantauan CCTV. Kita siapkan CCTV yang ada di Dinas Perhubungan. Oke.
yang dibutuhkan? Karena kan kalau Nataru ini identik dengan ya akhir tahun Pak ya, kita kumpul sama keluarga, kemudian biasanya ada satu momen di mana kita kumpul juga sama teman-teman, orang-orang terdekat gitu ya. Kalau di masa pandemi seperti ini, Nataru kayaknya liburan tuh kok ada yang kurang seperti itu. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk aktivitas di luar rumah agar tetap aman juga seperti apa Pak Agung? Ya, dalam mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru, berkenan untuk masyarakat kami himbau untuk satu, pedomani prokes, kemudian tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini berkerumun. Itu. Hal yang selanjutnya adalah hindari kerumunan-kerumunan karena kita nggak tahu efek daripada penyebaran virus yang terbaru Omikron ini bagaimana. Ya. Jadi kita minta kepada masyarakat semua untuk menahan diri kalau berkenan berlibur dengan keluarga di rumah dan berdoa. Itu lebih efektif mungkin bagi kami dan mendukung pelaksanaan tugas kami semua. Itu. Seperti itu. Itu dari Pak Agung, sedikit imbauan gitulah ya. Iya, kalau betul. Pak Tanto dari Disub, syarat apa saja yang dilakukan untuk melakukan aktivitas di luar gitu Pak? Dari Disub sendiri. Ya. Kita kalau terkait dengan pelaku perjalanan ya, jadi untuk pelaku perjalanan dalam negeri, kalau seperti di melakukan perjalanan ke Pulau Bali, kan mereka harus menyiapkan surat antigen, juga vaksin dengan aplikasi Peduli Lindungi itu yang perlu disiapkan untuk bepergian kalau memang mereka terpaksa harus keluar rumah. Tapi kita himbau memang apa yang disampaikan oleh Pak Kabak Ops tadi bahwa lebih baik kita di rumah bersama keluarga. Setelah berdoa terus supaya istilah penyebaran virus ini biar tidak sampai menyebar kemana-mana. Itu yang perlu diantisipasi itu. Syaratnya sebenarnya sama saja gitu ya Pak ya, yang harus dibutuhkan ya paling tidak kita sudah vaksin, kemudian menunjukkan hasil rapid seperti itu ya untuk pelaku perjalanan begitu. Di bandara, di darat, laut, udara sama seperti itu Pak? Saat ini kalau di bandara, pelabuhan penyeberangan juga di darat betulnya memang harus sama, semuanya sama. Kan kalau di darat nanti istilahnya apa? Ambil sampling aja kalau di darat itu. Kalau di penyeberangan kan memang harus diwajibkan mau nyebrang harus diwajibkan itu harus ditunjukkan. Sama dengan di bandara juga gitu harus menunjukkan itu. Kalau di perjalanan darat kita istilah sampling dari petugas nanti akan lihat mereka membawa kartu vaksin atau terkait antigennya bawa apa tidak. Kalau nanti mereka tidak bawa, kalau memang di pos pelayanan itu ada pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan secara sampling. Karena kan memang biasanya masyarakat kita nih bingung kalau mau melakukan perjalanan di masa pandemi seperti ini, biasanya berubah-berubah nih syaratnya seperti apa gitu kan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Tanto Sujono dari Disub Banyuwangi. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita soal persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi tahun ini setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Mediana dan masih bersama Pak Agung, Pak Tanto dan Pak Sabar yang ada di studio. Pada kesempatan kali ini tadi kita sudah ngobrol banyak hal soal
pola yang dilakukan TNI Polri, kemudian di Sub juga bagaimana soal pengamanan Nataru ya Pak Agung, kemudian juga titik-titik rawan mana saja sih yang akan dilakukan penebalan pengamanan, kemudian juga soal personil, memang kan belum rakor ya, jadi belum bisa menentukan juga jumlah dari personil yang akan diterjunkan di tiap-tiap pos seperti itu. Di Nataru ini yang perlu digarisbawahi kan soal Natalnya nih Pak, ibadahnya dari teman-teman Kristen begitu ya, soal misanya nanti. Ini sepertinya yang jadi gong gitu, jadi spotlightnya gitu. Mekanisme skema pengamanan misa Natalnya nanti seperti apa yang dilakukan di Banyuwangi Pak Agung? Ya, terima kasih. Kami Polresta Banyuwangi didukung oleh TNI Polri dan instansi terkait akan melaksanakan pengamanan gereja pada saat misa Natal. Nah, prosedur-prosedur dalam pengamanan gereja kami yaitu jam J 1 jam sebelum itu kita laksanakan sterilisasi. Jadi sterilisasi daripada tempat ibadah itu memang ada spot-spot tertentu yang akan dilaksanakan sterilisasi. Kemudian setelah sterilisasi kita akan serahkan kepada pengurus gereja. Jadi pengurus gereja itu juga kami himbau untuk ada pengamanan ke dalam dari pihak gereja sendiri dengan kita utamanya menjaga di luar di situ. Di situ untuk yang melaksanakan pengamanan selain kita dari Polri akan didukung dengan rekan TNI. Kemudian dari pengamanan internal gereja, kemudian dari ada namanya GKNI yaitu rekanan dalam pengamanan ini, kemudian dari Senkom atau dari Banser. Pada pelaksanaan misa nanti itu akan dilaksanakan penyekatan. Penyekatan dilakukan oleh internal gereja. Kami himbau untuk ibu-ibu atau bagi wanita yang mengikuti misa berkenan ada salah satu daripada pihak internal gereja yang melakukan pemeriksaan tas-tas yang dibawa. Nah itu untuk antisipasi kemungkinan. Akan tetapi himbauan kami kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan misa berkenan apabila tidak terlalu penting tidak usah membawa tas yang kelihatannya yang besar atau cukup merepotkan. Ya, betul, cukup untuk tempat Alkitab atau apa ya. Akan tetapi berkenan nanti kami koordinasi dengan via internal gereja untuk memasuki gereja untuk ibu-ibu utamanya yang membawa tas dilakukan pemeriksaan dari barang bawaannya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan misa nanti kita amankan sampai dengan paripurna dan bubar. Setelah itu kami akan merapat ke pos pengamanan masing-masing. Jadi memang di hari H ketika misa itu dari polisi sendiri akan mengamankan seperti itu ya. Betul. 1 jam sebelumnya ada sterilisasi, kemudian ibu-ibunya juga diharapkan berkenan untuk diperiksa bawaannya seperti itu ya, biar mengantisipasi lah barangkali kan kita tidak mau hal-hal terjadi. Untuk mengantisipasi, ini kok polisinya ikut geledah-geledah, makanya kita minta tolong kepada petugas internal dari gereja untuk dari itu yang melakukan. Betul. Jadi kalau begitu mungkin lebih pas. Lebih pas, lebih berkenan mungkin di hati para umatnya ya. Ya, biar kami yang pengamanan saja. Betul, yang ada di luar. Dan itu berlangsung sampai selesai misa ya Pak? Betul, ya sampai selesai misa kita biasanya di jadwal-jadwal misa ini kan ada nanti jam berapa lagi atau besok misa lagi begitu. Kan itu betul ya. Itu jadwalnya biasanya kami terima dari pihak gereja-gereja nanti kita sudah plottingkan untuk pengamanan itu. Betul. Oke, terima kasih Pak Agung penjelasannya. Dan memang sampai selesai misa kemudian umat juga
keluar dari gereja Betul. masih ada gitu ya para Betul, personil iya. gabungan di gereja. Kalau dari Kodim 0825 Kapten Sabar, bagaimana bentuk dukungan yang ditujukan untuk pengamanan misanya seperti apa? Ya, siap Mbak. Kami bersama Polresta Banyuwangi dan instansi yang lain dalam hal ini pengamanan misa, kita membackup secara penuh seperti yang disampaikan oleh Kapakop tadi bahwa 1 jam sebelum pelaksanaan misa itu dilaksanakan sterilisasi. Kita bersama-sama untuk menyisir spot-spot mana yang kira-kira mungkin ada sesuatu yang bisa membahayakan ataupun nanti pengunjung gereja yang datang diperiksa. Nah, itu biasanya ya kita kolaborasi bersama pemuda gereja, ada dari Banser maupun instansi yang lain, bahkan ada relawan yang membantu pelaksanaan pengamanan tersebut. Dan disampaikan oleh Kapakop tadi bahwa bukan kita yang memeriksa, tapi dari pihak gereja sendiri yang bisa memeriksa, dan mungkin pengunjung membawa tas bisa mengeluarkan barangnya sendiri, kita hanya menyaksikan. Besar harapan kami Banyuwangi ini Natal tahun baru 2021 ini aman lah. Apapun untuk keamanan Banyuwangi kita laksanakan demi keamanan bersama. Itu Mbak. Ya, jangan sampai lah ada hal-hal yang tidak Jangan diinginkan sampai gitu ada ya, hal yang Pak tidak Agung, kita Pak Sabar inginkan. ya. Itu, Kemudian betul. Pak Tanto, nanti kalau dari Dishub di saat misa begitu ya, berarti pengamanan juga di gereja-gereja? Ya, jadi kita bersama-sama dengan TNI Polri. Jadi kalau kita istilahnya di ruas jalannya bersama-sama dengan dari TNI. Jadi untuk memang kalau ada penutupan jalan kita siapkan untuk peralatannya untuk penutupan jalannya itu. Jadi teman-teman akan membackup untuk kebutuhan yang untuk memang peralatan yang akan dilakukan untuk penutupan. Kalau memang itu dibutuhkan penutupan, kita siapkan untuk peralatannya untuk di sini. Oke, terima kasih Pak Tanto. Tadi sudah dijelaskan juga, Pak Sabar juga sudah menjelaskan soal dukungan untuk Polri sendiri begitu ya, untuk mengamankan misanya nanti seperti apa, skema yang dilakukan juga seperti apa. Pak Agung, Pak Sabar, Pak Tanto, kemarin sudah ada Inmendagri nomor 62 tahun 2021 itu soal kebijakan pembatasan aktivitas Nataru yang akan dilaksanakan 24 Desember hingga 2 Januari. Dan ini juga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah gitu ya Pak, apalagi ada varian baru dari Betul. virus. Itu sudah kayak minuman Pak, banyak variannya. Virus corona juga ada varian baru Omikron, Iya. itu yang terdeteksi di beberapa negara gitu. Di Banyuwangi sampai sejauh ini sih belum, dan semoga tidak ada. Betul, begitu ya. semoga enggak ada. Dan tadi upaya-upaya yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung, Pak Sabar, Pak Tanto juga dari Dishub. Ada kaitannya kah dengan pencegahan klaster baru COVID-19 di Nataru tahun ini? Betul sekali. Jadi upaya-upaya dari kami secara sinergi dan terpadu ini adalah upaya-upaya nyata daripada mengantisipasi penyebaran COVID. Kalau kita lihat angka penyebaran COVID, tanggal 3 itu untuk Banyuwangi yang positif itu tinggal 4 Desember ini, orang. Pak, 3 Desember ya? Satu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 Desember itu tinggal 4 orang. Akan tetapi per tanggal 6 kemarin itu masih 11. Jadi ada peningkatan. Nah, dengan peningkatan ini kami kan melakukan ANEP. Dengan ANEP itu mohon kepada masyarakat mungkin yang sudah terlena oleh situasi dan apa, tolong pedomani prokes. Memang kita sih prokes terus dibahas, akan tetapi itu sangat mempengaruhi dan mengantisipasi penyebaran daripada COVID-19. Jadi di sini harapan saya peran serta dan kerjasamanya dengan masyarakat semua untuk sama-sama mengantisipasi penyebaran COVID-19 itu, Pak. Penyebaran COVID-19, apalagi varian baru itu diharapkan tidak sampai ada di Banyuwangi. Betul Tadi mungkin sekali. kalau Pak Agung sudah jelaskan tanggal 3 ada tanggal 3 Desember ya Pak ya, ada Betul. 4 yang positif. Betul, 4 yang positif. Kemudian naik Tinggal 4. tinggal 4 orang, iya. Tinggal 4 Iya. orang. Betul. Kemudian di tanggal 7, Tanggal 6. tanggal 6. Tanggal 6 ada peningkatan sampai sekarang sudah 11 ya. Semoga hari ini bisa turun karena
mohon izin Mbak Emi ya, peran serta rekan-rekan yang di level Polsek dan Koramil, rekan-rekan Babinsa, Babin Kantipmas ini dengan Polsek jajaran dan Koramil jajaran se-Banyuwangi. Terus terang kalau sudah ada terindikasi warganya satu yang positif, tentu juga akan kejar-kejaran melaksanakan tracing. Itu pasti setiap hari kami juga komunikasi dengan Pak Sabar, setiap hari kami dapat data dari Dinkes, ada grupnya di situ. Disitulah setiap data kami pasti sama, pasti sama. Karena dari Kodim, Dinas Kesehatan dan kami ini ada timnya yang secara bersama-sama untuk memastikan daripada angka-angka tersebut. Jadi kalau sudah ada yang positif di suatu tempat di desa binaannya, otomatis Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian kepala desa atau perawat dan juga didukung dengan tim kesehatan desa, ada bidan desa, ada puskesmas pustu itu, itu melaksanakan tracing di situ untuk mengantisipasi penyebaran. Jadi itulah upaya-upaya yang selama ini kita laksanakan untuk mengantisipasi penyebaran. Mungkin kalau masyarakat sekarang kan ya benar kata Pak Agung, terlena dengan kasus yang sudah melandai di Banyuwangi. Alah Pak, udah melandai ini ngapain sih kita nggak boleh tahun baruan mungkin seperti itu ya. Kenapa sih kami nggak boleh bakar-bakaran di luar rumah mungkin seperti itu. Udah di rumah aja seperti kata Pak Tanto tadi. Bagaimana kemudian imbauan untuk masyarakat saat perayaan Nataru, Pak Sabar boleh ditambahkan? Dan memang benar kan belum ada edaran dari Satgas Covid ya Pak ya, terkait kebijakan bagaimana nanti para pelaku usaha ini bersikap seperti itu kan tidak ada, masih belum ada kan ya Pak Agung ya. Jadi sesuai surat edaran yang sudah ada, jadi untuk pelaku usaha baik itu pertokoan, kemudian mal itu kan ada pembatasan, juga ada pengusaha hiburan. Jadi di situ ada pembatasan untuk jam buka dan tutup. Berkenan itu dipedomani sambil menunggu surat edaran dari Satgas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nanti apa yang sudah dikeluarkan itu yang kita pedomani dan kita taati. Gitu. Oke, Pak Sabar tadi melanjutkan bagaimana imbauan untuk masyarakat. Kami menambah yang disampaikan Pak Agung tadi, Kompol Agung, bahwa jujur secara manusiawi masyarakat kita dan bahkan kita pun sebenarnya sudah jenuh. Namun kita sebagai aparat tidak boleh lelah, tidak boleh jenuh menghimbau masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Karena justru kita harus terbiasa hidup bersama dengan COVID, artinya hidup berdampingan. Ya, itu lama-lama kayak flu ini sudah. Namun dengan adanya aturan PPKM, pemberlakuan PPKM level 3 pada saat Natal Tahun Baru nanti, sebenarnya itu upaya pemerintah, bukan pemerintah itu membatasi atau menyengsarakan masyarakat. Namun ini mencegah jangan sampai ada klaster baru, klaster Natal Tahun Baru kan gitu. Apalagi seperti ada varian baru tadi, jangan sampai itu masuk ke wilayah Banyuwangi. Yang jelas sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru, kita bersama dari jajaran desa, Babinsa, Babin Kantipmas bersama Nakes maupun pihak desa melaksanakan himbauan-himbauan kepada warga untuk tidak merayakan Natal Tahun Baru secara hura-hura, cukup di rumah saja. Toh kalaupun harus berkumpul dengan keluarga ya dibatasi, tetap jaga jarak, terapkan protokol kesehatan dengan baik, jangan sampai varian baru itu masuk kita sudah lelah, cukup lelah 2 tahun bersama pandemi ini Mbak. Jujur ini, kita laksanakan, tapi kita sebagai aparat tidak boleh lelah, harus tetap menghimbau kepada warga kita. Toh yang kita ini alangkah dosanya kita ini yang tahu ketentuan-ketentuan ini tidak menyampaikan kepada warga, bahkan kita sendiri yang melanggar, itu jangan sampai. Itu saja kiranya Mbak. Oke, terima kasih. Sebelum break Pak Tanto, dari Disub bagaimana imbauan untuk masyarakat merayakan Nataru tahun ini?
kami himbau jadi untuk masyarakat semuanya, jadi kalau memang tetap di rumah aja, kalau memang pengen hiburan ya nonton televisi apa hiburan di rumah aja kan mungkin lebih enak berkumpul keluarga, jadi lebih aman lah daripada kita hura-hura kumpul-kumpul di luar. Kita juga nanti kok tidak tahu teman kita atau orang-orang lain terkena atau nggak tahu kita itu. Jadi himbauan kami tetap di rumah aja. Kalau memang harus terpaksa keluar rumah ya tetap protokol kesehatan harus tetap diterapkan, itu aja yang himbauan kami. Intinya di rumah saja, kalau terpaksa keluar ya protokol kesehatannya harus dijaga, seperti itu ya. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Pak Agung, Pak Sabar, Pak Tanto, kita sudah di segmen terakhir nih. Di segmen terakhir harapan dari Polri, kemudian Kodim dan Dishub untuk Nataru tahun ini seperti apa, Pak Agung? Silahkan. Ya, harapan kami Polresta Banyuwangi kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mohon kerjasama dan partisipasinya dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru untuk satu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena ini penting sekali bagi kita semua, bahwa maskermu itu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah itu. Karena mulai sekarang masih ada beberapa warga masyarakat yang lupa, dalam tanda kutip lupa memakai untuk masker sebagai kebiasaannya. Dengan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Nataru ini, semoga berjalan aman, tertib, lancar, dan kami garis bawahi bahwa kami siap melaksanakan pengamanan untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Tanpa peran serta masyarakat kita tidak ada apa-apanya. Makanya besar sekali peran serta dari masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketertiban kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Kemudian Pak Sabar, bagaimana harapannya di Nataru tahun ini? Terima kasih. Untuk kami berharap kepada saudara-saudara untuk tidak melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru di luar, cukup kita laksanakan di rumah. Harapan kita bersama bahwa di tahun baru 2021 nanti pandemi COVID-19 hilang dari, khususnya di wilayah Banyuwangi dan pada umumnya di Indonesia, dan kita semua terbebas baik dari pandemi maupun bencana yang lain. Itu saja. Terima kasih. Kami berharap banyak kepada warga Banyuwangi khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabar. Pak Tanto Sujono dari Dishub Banyuwangi, harapannya di Nataru tahun ini seperti apa? Mungkin harapan kami terkait kegiatan Nataru ini mungkin semoga Kabupaten Banyuwangi aman, kondusif, juga penyebaran virus COVID ini habis lah, tidak ada kalau harapan kami. Jadi semoga itu tercipta. Juga kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk kerjasamanya. Kami bersama TNI Polri dan
instansi terkait telah berupaya jadi untuk mencegah penyebaran virus ini. Jadi kita ikut mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan kalau memang itu kalau berkeluar. Oke, terima kasih Pak Tanto Sujono dari Disu Banyuwangi. Memang keberhasilan Nataru tahun ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, dukungan dari masyarakat juga ya Pak Agung ya, Pak Sabar. Terima kasih Pak Agung Setiabudi sudah hadir, Pak Tanto Sujono terima kasih sudah hadir, Pak Sabar Wiono terima kasih sudah hadir. Dan untuk Anda pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita berjumpa lagi di Dialog Nasional episode selanjutnya.